Tani, pernah nggak Anda beli susu kemudian lupa ngabisin? Dan ini nih ya sahabat Tani contohnya. Jadi susu ini tuh dibeli oleh istri saya, kemudian dia tuh lupa naruh ya sahabat Tani, dan akhirnya lupa ngabisin. Dan ketika ketemu 2 hari kemudian ya sahabat Tani, ternyata basi. Nah kan sayang sahabat Tani kalau misalnya dibuang. Maka di dalam video kali ini kita akan mengolah ya sahabat Tani, susu ini menjadi pupuk yang sangat bernutrisi dan bermanfaat untuk tanaman kita. Mau? Maka di dalam video kali ini ya sahabat Tani, kita bakalan belajar bersama bagaimana membuat pupuk organik cair pemacu pertumbuhan berbahan dasar susu basi ya sahabat Tani. Jadi bersama saya Rizal Ansar dari channel Penjuru Pertanian Lapangan. Tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. BIM. Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, saya doakan mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat Tani, pengen nggak Anda yang kayak gini? Lapar-lapar pengen ngerujak mangga muda, ada depan rumah tinggal petik. Jadi ya sahabat Tani, mangga ini tuh alhamdulillah berbuah tiap tahunnya dan nggak pernah loh nggak berbuah sahabat Tani. Awalnya ya sahabat Tani, memang tanaman ini tuh rajin banget disiram sama susu basi ya sahabat Tani, bekasan yang nggak habis dipakai. Tahu-taunya begini coba. Dan kita kan jadi penasaran ya sahabat Tani, bener nggak kira-kira ini tuh efek dari susu? Ternyata ya sahabat Tani, pada susu itu ternyata ada unsur hara kalsium yang merupakan salah satu unsur hara vital yang dapat mempertahankan bunga, terutama bunga pada tanaman yang berbuah ya sahabat Tani. Dan saya tuh yakin sahabat Tani di sini tahu bahwa susu yang kayak gini ya sahabat Tani, meskipun basi itu tetap mengandung yang namanya kalsium. Nah sekarang ya sahabat Tani, posisinya di sini ada susu sebanyak 500 ml yang nggak keminum, akhirnya basi ya sahabat Tani. Sekarang kita bakalan bikin pupuk organik cair pemacu pertumbuhan berbahan dasar dari benda ini ya sahabat Tani. Dan mari kita mulai bikinnya, ayo. Dimulai dari persiapan bahan. Apa aja kira-kira bahannya? Pertama, bahannya ya pastinya susu kan sahabat Tani. Dan ini tuh punya saya sebanyak 500 ml yang nggak keminum, akhirnya basi ya sahabat Tani. Kedua, kita tambahin juga 3 biji telur. Kemudian kita tambahin juga MSG atau micin ya sahabat Tani. Kemudian keempat, air kelapa ya sahabat Tani sebanyak 3 liter. Dan kemudian gula merah sebanyak 100 gram atau kalau mau pakai molase juga bisa ya sahabat Tani. Dan yang selanjutnya adalah mikroba, dan kebetulan yang kita pakai sekarang adalah Yakult ya sahabat Tani. Mungkin Anda penasaran kenapa kok Yakult coba? Karena Yakult ya sahabat Tani itu mengandung mikroba yang namanya Lactobacillus casei shirotastrein ya sahabat Tani, dalam jumlah miliaran dalam satu botolnya. Makanya kita pakai Yakult ya sahabat Tani. Dan juga bakteri Lactobacillus casei ini ya sahabat Tani sudah terbukti mampu merombak susu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Makanya kita pakainya Yakult ya sahabat Tani. Atau kalau misalnya sahabat Tani ada EM4, ya nggak apa-apa pakai EM4 juga boleh kok, silahkan sahabat Tani. Dan buat Anda yang belum nonton tentang review tentang IM4, maka saya kasih cuplikan videonya ya sahabat Tani, seperti ini wujud dari Lactobacillus dan Saccharomyces yang ada pada IM4, silahkan. Nah seperti ini ya sahabat Tani, wujud dari mikroba yang ada pada IM4. Dan karena kita belum mengamati ya sahabat Tani wujud mikroba dari Yakult, maka mari kita amati ya sahabat Tani mikroba yang namanya Lactobacillus casei shirotastrein ini ya sahabat Tani. Pertama kita ambil dulu Yakultnya, kemudian kita ambil sampelnya menggunakan pipet, dan kita taruh 1 tetes pada preparat, dan kita tutup dengan deglas. Dan mari kita taruh di atas mikroskop. Sekarang ya sahabat Tani, langsung saja kita gunakan lensa perbesaran 160 kali. Dan seperti inilah wujud dari Lactobacillus casei shirotastrein.
sekarang kita ganti dengan perbesaran 1000 kali. Dan ternyata seperti inilah wujud dari Lactobacillus casei shirota strain. Nah, kayak gitu ya sahabat tani bentuk dari Lactobacillus casei-nya. Jadi terserah sahabat tani, kalau mau pakai Yakult ya silakan, kalau misalnya mau pakai M4 juga boleh. Itu dosisnya kira-kira 100 ml ya sahabat tani kalau mau pakai M4 silakan. Dan saran saya juga kalau misalnya Anda sudah terlanjur punya M4, maka pakai aja M4 ya sahabat tani. Tetapi kalau Anda belum punya M4, maka saran saya tuh mending Yakult aja sahabat tani karena bisa jadi lebih hemat. Kalau misalnya Anda beli baru M4 tuh harganya di sini 25.000 loh sahabat tani. Kalau dipakainya cuma 100 ml kan sayang, mendingan Yakult ya sahabat tani. Kalau di sini tuh harganya sekitar 2.000 sampai 2.500 aja sahabat tani. Maka mendingan Yakult aja deh, jauh lebih hemat lagi. Kemudian karena fermentasinya ini ya sahabat tani harus menggunakan fermentasi tertutup, maka kita harus buat dulu wadah fermentasinya. Pertama kita siapkan 1 buah tank 4 liter. Kemudian botol air mineral, kemudian selang water pas kira-kira 50 cm aja butuhnya cukup kok sahabat tani. Kemudian 2 buah seal dari gas LPG, dan kemudian lakban ya sahabat tani. Dan cara pembuatannya kita tuh harus lubangi dahulu ya sahabat tani, tutup dari tank. Dan Anda bisa ngelubanginya menggunakan bor atau juga bisa menggunakan solderan ya sahabat tani. Kemudian masukkan selang water pas pada tutup yang udah kita lubangin ya sahabat tani. Lalu kita beri seal di bagian bawahnya dan juga di bagian atas dari tutupnya. Dan setelahnya kita lakban. Kemudian tutup dari botol air mineral itu juga dilubangi ya sahabat tani, dan juga dimasukin dengan selang water pas. Tetapi pada botol air mineral ini itu nggak perlu ya sahabat tani kita kasih seal, itu nggak apa-apa kok. Kemudian isilah air pada botol air mineral 600 ml ini sampai agak penuh gitu ya sahabat tani. Maka jadilah tempat atau wadah buat memfermentasi bahan-bahan yang mau kita bikin pupuk organik cair gitu ya sahabat tani. Nah, buat sahabat tani di sini yang mungkin tanya, kenapa sih kok mesti bikin yang kayak begini? Ya biar udara pada proses fermentasi itu keluar melalui selang ya sahabat tani, lalu masuk ke dalam botol yang ada airnya, supaya proses fermentasinya itu jadi lebih baik lagi gitu ya sahabat tani. Tetapi Anda harus bisa mastiin ya sahabat tani bahwa selang yang ada pada botol air mineral ini itu harus nyelup ya sahabat tani. Nah, selanjutnya mari kita bikin ya sahabat tani. Pertama, kita harus haluskan dahulu gula merahnya. Kemudian telur ya sahabat tani, ini ambil kuningnya aja. Kenapa mesti kuning telur? Ya karena dia tuh memiliki kandungan tertentu ya sahabat tani yang dapat memaksimalkan serapan dari unsur kalsium. Artinya karena susu ini kalsium ya sahabat tani, maka ditambah dengan zat kuning telur yang akan memaksimalkan serapannya, jadinya POC-nya jadi lebih mantap lagi gitu ya sahabat tani. Sekarang mari kita tuangkan susunya ke dalam ember. Kemudian air kelapanya juga, kemudian micin atau MSG, kuning telur yang udah kita aduk rata ya sahabat tani, kemudian gula yang sudah kita halusin, baru yang terakhir Yakult sebanyak 1 botol aja, dan aduk secara merata terlebih dahulu.
Jika sudah teraduk rata ya sahabat tani, barulah kita masukkan atau tuangkan ke dalam wadah fermentasi dan simpan di tempat yang teduh, dan kalau bisa ya sahabat tani di tempat yang gelap, dan biarkan terfermentasi selama 14 hari. Dan nanti ya sahabat tani, jika sudah 14 hari maka pupuk organik cair pemacu pertumbuhan ini tuh siap buat kita gunakan. Dan dosis penggunaannya sahabat tani untuk tanaman jenis tanaman pangan itu seperti misal padi, kemudian jagung, kemudian kedelai, itu cukup sekitar 10 sampai 15 mili aja ya sahabat tani untuk 1 liter airnya, atau kira-kira 150 sampai 200-an mili lah sahabat tani itu buat 1 tangki 16 liter air. Itu udah cukup kok ya sahabat tani untuk penyemprotan, dan aplikasikan setiap 2 sampai 3 minggu sekali pada tanaman sahabat tani dari pertengahan tanaman. Misal tanaman padi itu kira-kira usianya 40 harian lah gitu ya sahabat tani. Dan untuk tanaman lain tinggal sesuaikan aja ya sahabat tani tengah usia dari tanaman Anda itu berapa ya sahabat tani, sampai maksimal pada fase generatif ya sahabat tani, atau fase di mana tanaman itu udah mulai bisa berproduksi. Dan untuk tanaman keras macam misal mangga, kemudian alpukat, kemudian jeruk, durian, itu aplikasinya sahabat tani bisa menggunakan sistem cor dengan dosis 15 sampai 20 ml aja ya sahabat tani per 1 liternya. Dan satu tanamannya itu bisa ngabisin sekitar 1 sampai 2 liter loh sahabat tani. Tergantung juga dari usia dan juga besar dari tanamannya. Dan ingat ya sahabat tani, karena pupuk organik cair ini isinya kalsium, itu pemberiannya nggak perlu terlalu sering kok sahabat tani, itu cukup sekitar 2 sampai 3 mingguan aja. Dan setelah tanaman itu udah bisa mulai berbunga atau udah masuk pada fase generatif, Anda tuh bisa gunakan pupuk organik cair yang lain yang kaya akan unsur perangsang buah dan bobot ya sahabat tani, yang insya Allah bakalan kita bikin pada video yang selanjutnya sahabat tani. Itu syutingnya sudah, tetapi videonya belum dibikin ya sahabat tani, kayak setelah ini dah. Dan sahabat tani juga harus tahu bahwa tahun 2020 kemarin itu kami udah coba loh sahabat tani pupuk organik cair fase generatif ini, dan ternyata pada tanaman padi itu bisa meningkatkan produksi ya sahabat tani 20 sampai 30% loh, lumayan kan? Maka buat Anda yang belum subscribe channel ini, Anda tuh wajib subscribe ya sahabat tani, dan juga aktifkan loncengnya biar ketika ada video baru yang udah tayang di channel ini, Anda tuh bakalan langsung dapat notifikasi atau pemberitahuannya, biar segera dapat infonya dan segera bikin ya sahabat tani. Karena Anda tuh mesti tahu bahwa bahan organik itu kan mesti melalui proses fermentasi kan sahabat tani. Maka kalau nggak segera dibikin ya kapan lagi coba. Makanya kalau bikin sekarang itu cepat jadinya juga ya sahabat tani. Makanya ketika Anda sudah dapat informasi dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan ini, Anda langsung bikin, dan pastinya juga bisa cepat untuk diaplikasikan gitu ya sahabat tani. Dan ini juga disclaimer ya sahabat tani dari saya, Anda tuh harus coba dulu deh ke beberapa tanaman itu sebagai sampel untuk mengetahui bagaimana sih reaksinya pada tanaman Anda. Dan jangan juga karena ada banyak banget macam dari pupuk organik cair, maka Anda langsung main sikat gitu aja sahabat tani ngaplikasikan pada tanaman Anda. Bukannya tambah baik, malah tambah gembos gitu ya sahabat tani. Bayangin coba kalau porsi makan kita tuh 1 piring, tiba-tiba kita langsung makan 3 piring coba. Ya pasti bakalan KO besok harinya sahabat tani. Dan gitu juga loh buat tanaman. Makanya coba dulu deh ke beberapa tanaman. Kalau memang cocok ya silakan aplikasikan ke semua tanaman. Dan juga ini yang paling sering kejadian loh sahabat tani, yaitu apa? Mencampur pupuk organik cair A dengan B, dengan C, dengan D, semuanya campur ya sahabat tani. Ya KO semuanya. Maka gini deh sahabat tani, saya yakin kok semua channel organik itu pasti menyediakan tutorial yang bagus-bagus ya sahabat tani, dan mungkin masing-masing juga udah punya versi sendiri-sendiri. Maka saran saya sahabat tani cukup pakai satu jenis POC aja, itu jangan dicampur-campur, karena udah banyak banget kejadian campur A, campur B, campur C, POC-nya dicampur semuanya, buas langsung tanamannya buas ya sahabat tani. Makanya jangan campur-mencampur, oke? Nah, sampai di sini dulu ya sahabat tani, dan jangan lupa kasih like atau jempolnya sahabat tani pada video ini biar saya tahu seberapa banyak sih orang yang menyukai video ini. Dan terima kasih udah nonton sampai habis. Dan di sini ya sahabat tani ada 4
buah video yang bakal saya suguhin buat Anda, insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Silahkan pilih salah satu ya sahabat tani. Saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, Petani Cerdas, Pertanian Maju Jaya Luar Biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.